Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabadu. Sahabat muslim dimanapun berada yang semoga selalu dirahmati Allah SWT. Malam ini malam ke-21 kita tabarukan kepada di bulan Ramadan ini. Semoga kita semuanya mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Saya melihat teman-teman ternyata banyak yang online, ya sudah, meskipun agak terlambat saya akan mutolaah melanjutkan ngaji kitab tafsir Yasin. Namun sebelumnya mari sama-sama kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dzurriyyati ajmain wa ila arwah khulafa'ir rasyidin wa a'immatil arba'atil mujtahidin wa ila arwahi jami'il awliyaillah khususan Sultan Syaikhul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati Imam Ghazali wa hadrati wa ila hadrati muassis Nahdlatul Ulama khususan hadrati Syekh Masyari wa ila arwahi abaina wa abaikum khususan muallif kitab Tafsir Yasin Syekh Hamam Sadah wa sairina mufassirina wa ahli silsilatihim min adil Qur'anil Adib. Syaikhulillah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum la malikun. Wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Walahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun. Wattakhadhu min dunillahi aliyatan la'allahum yunsarun. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tafsir surat Yasin Hamami Sadah sampai halaman 26. Barangkali teman-teman sedang megang kitabnya. Ini kemarin sudah wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Jadi Al-Quran ini kan seni syairnya ada, ya, tinggi juga. Nah, tapi ternyata ketika dikatakan sebagai syair itu juga Rasulullah kurang berkenan, karena kitab Quran ini bukan kitab syair. Nah, ini di antara yang disampaikan kemarin, bahkan Rasulullah sampai menyampaikan ruwiyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ayyam tali'a jawfu ahadikum qaykhan khairun min ayyam tali'a syi'ran. Saya tidak tahu kenapa syair itu, kalau ngikutin di sini ya, padahal syair itu kan indah, seni gitu ya. Tapi kalau mengikuti ayat ini Rasulullah kurang berkenan ternyata. Nah, memang dalam
membuat keindahan kata itu kadang dikhawatirkan terjerumus. Yang penting konsonan katanya sama, yang penting prosanya sama, yang penting kata-katanya itu indah didengarkan. Nah, sementara tidak mempertimbangkan makna. Nah, orang kafir Quraisy itu sempat menuduh bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah dengan turunnya ayat-ayat Quran itu tidak lebih dari Muhammad itu seorang penyair. Maka turunlah ayat wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Nah, jadi di sini disampaikan jelas bahwa kami, katanya Allah, tidak mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad SAW, dan bersyair itu tidaklah pantas bagi seorang nabi. Nah, lebih jelasnya lagi bahwa Al-Quran itu tidak lain untuk menjelaskan pelajaran-pelajaran dan juga memberikan peringatan. Jadi litung dira kaum litung dira mangkana hayya wa yahiqqal qaula lil kafirin, bahwa kitab Quran ini itu sebagai pembelajaran, peringatan man pada orang karena yang ada siapa man, hayyan itu hatinya hidup, pikirannya hidup, wa yahiqqal qaulu 'alal kafirin, dan mengatakan apa adanya kebenaran untuk disampaikan kepada orang yang mengingkarinya. Nah, di sini di Waruya di halaman 26 saya bacakan tafsirannya. Waruwiyanin Nabi alaihi salatu wassalam, waruwiya dan diriwayatkan anin Nabi dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ro'aitu itu saya melihat, ro'aitu saya melihat, katanya Rasulullah, Lailatul Mi'raj, pada malam Mi'raj. Rasulullah ketika di Isra, di Mi'raj kan, beliau melihat kauman pada seorang kaum, kelompok kaum taqta'u zabaniyat tu, yang dipotong sopoman dipotong, takto itu motong, azabaniyah itu siapa, malaikat zabaniyah, syafahum syifahum itu pada bibir mulutnya mereka, orang-orang itu bibirnya dipotong, bil makoridi dengan gunting. Fasa'altu, maka kemudian saya bertanya, ini katanya Rasulullah, beliau bertanya Jibril pada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, minha ulai, dari pemandangan peristiwa tersebut. Itu kenapa wahai Jibril, ada orang kok lidah mulutnya dipotong dengan gunting, sebab kenapa? Qala menjawab, siapa Jibril, hum, adapun mereka yang disiksa dengan dipotong mulutnya, dipotong bibirnya, wa aswara'u itu para ahli penyair. Jadi tapi ini mungkin ya, saya hanya membacakan saja, saya enggak menginterpretasikan dari pendapat saya, tapi saya hanya membacakan bahwa begitu tegasnya Rasulullah menyampaikan ayat ini, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin, bahwa sesuai dengan firman-Nya Allah, kami, kata Allah, tidak pernah mengajarkan syair kepada Nabi. Nah, Quran ini sebagai kitab untuk mengingatkan kepada kita semuanya, untuk pengajaran. Jadi bukan sekedar
indah-indahan kata. Nah, di sini Rasulullah ketika Isra itu diperlihatkan, dipertontonkan sebuah kelompok yang dimana bibirnya itu dipotong oleh malaikat Zabaniyah. Dan Rasulullah bertanya, itu siapa? Kok sampai bibirnya dipotong? Ternyata adalah seorang penyair. Wa ma yambaghi laha, dan tidak prayoga, tidak baik. Lahu kepada Nabi, wa ma yasulu, dan tidak mempermudah dzalika pada persoalan syair. Wa qala Muammar an Qatadah balaghani an Aisyah. Jadi jangan menganggap setiap indah itu syair. Nah, meskipun memang ya ada syairnya ya, Quran itu mau diakui atau tidak, tapi jangan sampai, di sini pesan yang saya tangkap, jangan sampai justru terhipnotis oleh Quran karena syairnya saja. Karena di dalam untaian kata kalimat yang ada di Al-Quran itu adalah litarbiyah, untuk mendidik, untuk menjadikan pelajaran. Jadi bukan hanya untuk menjadi adu kata. Nah, di sini ternyata memang Rasulullah kurang menyukai kalau sampai, atau mungkin dikhawatirkan ya, ini hanya pendapat saya, bisa jadi tidak harus diikuti. Tapi kalau pendapatnya mufasir, memang Rasulullah tidak menyukai dengan kata-kata Quran itu adalah syair atau syair. Nah, mungkin menurut saya ya, barangkali itu dikhawatirkan nanti orang hanya membaca Quran karena syairnya, hanya karena nagomnya. Nagom boleh, tapi ini interpretasi saya, nagom boleh, tapi jangan terhipnotis hanya dengan prosa katanya saja. Karena yang terpenting di dalam Al-Quran itu adalah litundira qauma, untuk memberikan pembelajaran, mengingatkan kaum, mengingatkan umat atas pembelajaran apa yang disampaikan oleh Quran itu sendiri. Dan jangan dipermudah hanya soal itu saja. Wa qala Muammar an Qatadah balaghani, diriwayatkan dari Muammar dari Qatadah balaghani, sampai kepadaku. An Aisyah, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhoi kepada ummina, kepada ibu kita, ibu ummahatul mukminin. Salah satunya adalah Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Su'ilat, ditanya, siapa Aisyah? Hal kanan Nabi alaihi salatu wasalam, apakah Nabi itu pernah ya tamassalu bisyai'in, itu mensyairkan sesuatu, minasyi'ri, dari syair. Apakah Nabi itu pernah mengambil syair sebagai dalil? Kira-kira begitu. Qalat kana syi'ru abghadu syai'in ilaihi. Sayyidah Aisyah menjawab, karena itu ada syi'ru, apa syair, abghadu itu sesuatu yang dibenci, abghadu syai'in itu sesuatu yang paling dibenci, ilaihi, pada Rasulullah Muhammad SAW. Summa qalat walam yatamassalin Nabi alaihi salatu wassalam bisyai'in minasyi'ri illa bibaitin minasyi'ri Bani Qais. Jadi Rasulullah itu tidak pernah bersyair. Jadi sungguh syair itu merupakan hal yang dibenci oleh Nabi, kata Sayyidah Aisyah, dan Nabi tidak pernah berimtisal dengan syair sedikit pun. Jadi tidak mengambil pembelajaran itu dari syair. Tapi bahwa dengan syair, dengan bait syair, pernah sekali menggunakan syairnya Bani Qais.
Satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila wa ya'tika bil akhbari malam tusawwidi. Satubdi bakal dinampakkan, pertelo jelas, laka kepada kalian, al ayyamu apa hari, ma kunta jahilan, makun tajailan yang dulu kalian masih bodoh, akan memberikan penjelasan kepadamu hari-hari akan hal yang dulu engkau tidak mengetahuinya. Wayati kabil akhbari malam tuzawidi, dan akan datang kepadamu bil akhbari dengan berita, dengan firman, man pada orang lam tuzawidi, orang yang tidak mau diberi upah. Nah, para rasul itu nggak mau diberi upah karena pekerjaan menyampaikan dakwah. Nah, di sini kadang orang pada pasang tarif baru kelasnya ceramah. Padahal dakwah itu, ceramah itu hanya sebagian kecil dari dakwah. Jadi tidak selamanya ceramah itu dakwah, karena dakwah itu mengajak dengan sungguhan, dengan perbuatan. Justru kalian kalau bisa mendampingi masyarakat, itulah berdakwah yang sesungguhnya. Ya, kalau seorang penceramah datang menceramain orang, mengajak kebaikan, lalu mengoreksi keburukan barangkali juga. Apakah setelah itu ada evaluasi setelah seorang mubaligh itu pulang dari tempat pengajian itu, atau seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, gimana kabarnya para jamaah yang kemarin saya ceramah di sana, apakah ada perubahan, apa yang saya sampaikan itu betul digunakan, ada enggak evaluasi semacam itu. Ya, tapi bagaimanapun mereka mubaligh sudah bagian bagian dari pekerjaan dakwah. Nah, dan memang tugasnya seorang dai juga adalah tabligh. Tabligh itu ya kewajibannya menyampaikan saja. Soal nanti yang disampaikan beriman atau tidak sebenarnya juga di luar kewajibannya. Wa ma alaina illal bala, wa ma alaina illal bala, bahwa kita ini punya kewajiban hanya untuk menyampaikan. Nah, soal yang kita sampaikan ini setuju atau tidak itu urusan lain. Nah, makanya orang mubaligh pun sebenarnya bagian dari berdakwah, tapi tidak semuanya mubaligh niatnya berdakwah. Karena ciri seorang nabi, seorang ulama yang mempunyai warisan ilmunya nabi, bahwa bertabligh, berdakwah tentang ajaran Islam itu tidak masang tarif. Meskipun kalau memang dikasih diterima tidak apa-apa, tapi usahakan jangan pernah masang tarif di depan, kasihan umat itu. Kembali ke persoalan. Satubdilakal ayyama kunta jahilan wa ya'til akhbari malam tusyawidi. Nah, lalu Rasulullah ditanya ketika bersyair itu, bil akhbari malam itu, faqala Abu Bakr, berkata siapa Abu Bakar, bertanya, radhiyallahu anhu, alaysa hadza syi'ran ya Rasulullah, apakah ini bukan termasuk syair? Faqala, maka menjawab alaihi salatu wassalam siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wassalamu inni lastu bisyairin. Jadi di situ jelas ya, sungguh aku bukan penyair. Ini lastu bisyairin, sungguh aku, katanya Rasulullah, lastu itu tidak ada siapa saya,
bisyairin sebagai seorang penyair. Wala yambagi li syi'ru, dan tidak layak, tidak patut li bagiku asyi'ru apa? Syair. Jadi meskipun Rasulullah mengungkapkan satu tilakal ayyamu makun tajahila wa ya'tikal bil akhbari malam tuzawwidi. Nah, ini memang kalimatnya masuk syair ya, masuk syair. Tapi kenapa Rasulullah tetap kekeh tidak mau dikatakan itu sebagai syair? Ini ada rahasia menurut saya yang saya tangkap, bahwa ini untuk melindungi orang-orang lain agar tidak terpesona kepada Quran hanya luaran syairnya saja, tapi lebih dalam diharapkan mampu mengambil mutiaranya, pemahaman. Nah, di sini maka Rasulullah meskipun menggunakan syair ini untuk memperingatkan yang lain, ketika ditanya bukankah itu bagian dari syair ya Rasulullah, Rasul menjawab, saya ini seorang Rasul, tidak layak untuk bersyair. Tapi yang saya sampaikan betul adalah kalamullah, ayat Quran, firman kalamullah untuk litundira qauman. Jadi untuk mengingatkan, litundira qauman kana hayya wa yahiqqal qaulal kafirin, bahwa ini kitab untuk memberikan penjelasan, pembelajaran, peringatan kepada orang-orang yang hatinya masih bisa dihidupkan. Nah, dan juga untuk terus terang apa adanya kepada orang kafir yang mengingkari nanti itu bakal bagaimana. In huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Sungguh in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin, sungguh huwa adapun Al-Qur'an illa dzikrun wa qur'anun, itu jelas adalah dzikrun sebagai pengingat, wa qur'anun dan bacaan, ai mau'idatun artinya adalah sebagai peringatan, mubinun yang sangat jelas. Jadi Quran bukan kitab syair, tapi kitab untuk mengingatkan umat manusia kepada Allah. Quran adalah bacaan yang ketika dibaca mengingatkan bacaan tersebut kepada Allah. Al-Mubin yang jelas. Nah, ciri dari Al-Quran itu ketika dibaca udah langsung mengingat kita kepada Allah. Jadi ayat suci biasanya memang kita ketika dibaca, saya mau baca Fatihah, mau baca Al-Baqarah, selain kita melihat ayat tersebut, kita connect, ingat bahwa ini adalah kalamullah. Makanya orang Ahlussunnah berpendapat bahwa kalamullah itu karena qadim, ya sebaiknya mau membaca adalah melakukan wudhu. Berbeda dengan kaum yang lain menganggap Quran itu sebagai makhluk. Karena makhluk, jadi konsekuensinya tidak harus wudhu karena dianggap makhluk. Karena makhluk itu kan hal yang baru, sama saja dengan kita ini juga minal khawadis, sesuatu yang baru. Nah, karena orang Ahlussunnah menganggap Quran ini sebagai kalamullah, kalamun qadimul la yumallu sama'uhu, bahwa Quran ini adalah kalamun qadimun, kalam yang sejak awal dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita mau megang Quran sebaiknya berwudu. Di sini nggak ada keterangan soal itu, tapi di keterangan terkait dengan tarikh tasrih, dengan usulul fiqh di dalam pembahasan fikih, maka itu dikatakan sebagai wahyu Allah, sebagai firman Allah, dan
ada ilmunya Allah di sana, wal ilmu nurun, akan nurnya Allah itu akan mudah ketangkap jika diri kita ini juga kita pasang channel cahayanya. Channel cahayanya pakai apa? Pakai wudhu. Karena wudhu itu ada asar nurnya. Nah, di situ kalau kita mau belajar usahakan ya untuk berwudhu. Nah, jadi ya sifatnya karena wudhu itu juga sunnah, ya jangan diwajibkan. Jangan pernah mewajibkan sesuatu yang bukan wajib. Tapi sebagai adab, sebagai perilaku, sebagai talibul ilmi, sebagai pecinta ilmu, sebagai orang yang belajar ilmu, maka ada baiknya setiap kali mau belajar, apapun yang dipelajari, yang dibaca, itu sebaiknya wudhu terlebih dahulu. Karena ada hadis al-ilmu nurun, bahwa ilmu itu adalah cahaya. Nah, agar cahaya sesama cahaya itu nempelnya, nyambungnya mudah, maka diri kita juga kita pasang antena cahaya. Nah, antena cahayanya adalah wudhu. Nah, wudhu itu ada asarul wudhu, di situ ada cahayanya. Quran ini in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Mau'idah mubinun yang jelas. Yubayyinul faraid wal hudud wal ahkam. Bahwa Quran di sini adalah kitab yang memuat hukum dan memuat hukum dari sesuatu yang wajib dan batasan-batasan yang kiranya sudah diatur oleh agama Islam. Jadi di dalam Al-Quran ini menerangkan fardu-fardunya, juga batas-batasan hukum-hukumnya. Nah, karena itu kita kalau berwudu akan semakin mudah untuk menangkap pemahaman yang ada di dalam Al-Quran. Jadi jelas Al-Quran bukan kitab syair, meskipun kata-katanya juga banyak yang mirip seperti syair. Nah, kenapa itu dihati-hati agar tidak dikatakan sebagai syair? Khawatir pembaca nanti hanya tenggelam terhadap mukjizat keenaan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini karena kalamullah, karena wahyunya Allah. Ketika kita baca itu memang suasananya suasana yang takarrub luar biasa. Makanya kalau ada orang baca Quran meskipun kencang sekali bacanya, biasanya orang yang mendengarkan juga ketiduran. Coba lagu dangdut atau musik apa saja, ini saya ulangi, musik apa saja, ya mungkin juga dangdut, pop atau DJ atau apa, setel sekenceng-kencengnya di dekat kita, nggak yakin kalau itu bisa menjadi pengantar tidur. Tapi kalau wahyu Quran, kalamullah yang dibaca, sekenceng apapun, pakai mikrofon sekalipun, orang yang mendengarkan itu semakin mendengarkan, bisa seperti orang terhipnotis, menjadi mudah tidur. Jadi kalau nggak percaya tuh dengerin yang panjang-panjang, jadi bisa menjadi pengantar tidur. Nah, makanya di sini penting juga kita punya maaf, tadi ternyata belum saya pasang ya suaranya. Nggak tahu suaranya tadi nyampe apa enggak. Sekarang lebih jelas kayaknya ya. Nah, jadi wallahu alam, semoga tadi rekamannya baik. Jadi kita ini yang jelas bahwa Al-Quran itu bukan kitab syair, tapi in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Ini adalah kitab yang jelas. Waruwiyanin Nabi alaihi salatu wassalam,
diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad SAW annahu kullama arada ayyaqra'a baitan anit tariq at-tamsil yubdalu dalikal baitu fi lisanihi bi qudratillahi ta'ala min samtin nadmi ilan nathri kama qara'a yauman hadzal bait. Jadi kalau Rasulullah baitnya kafa bil islami wasyaibi lil mar'i nahiyan. Kafa wasyaibi wal islami lil mar'i nahiyan. Sesungguhnya beliau Rasulullah ketika hendak membaca suatu bait syair itu seringkali kalau mau mengikuti wazan-wazan syair, bait itu seringkali diganti di lisan beliau dengan kekuasaannya Allah dari bentuk nadam ke bentuk prosa. Nah, sebagaimana di suatu hari beliau membaca bait syair kafa bil islami wasyaibi lil mar'i nahiyan. Ya Rasulullah, aku mempunyai bait itu, kata Abu Bakar. Abu Bakar, ternyata ini baitnya Abu Bakar. Lalu Nabi membaca pertama kali, aku bersaksi bahwa sesungguhnya engkau benar-benar sebagai utusan Allah, katanya Abu Bakar. Dia tidak mengajarkan syair kepadamu, dan bersyair itu tidak layak bagi seorang Rasul, tadi disampaikan. Ya, kata Abu Bakar selanjutnya, Nabi tidak pernah mengeluarkan kata-kata dengan berwazan. Yang itu loh apa? Mustafilun atau mustafilun fa'ilun. Nah, saya kurang menghafal itu, lupa dulu pelajaran di aliyah, saya pernah mempelajarinya. Tapi sebagian ulama membolehkan ya, karena itu juga ternyata disampaikan juga oleh para kiai-kiai kita. Saya tadi ini hanya membaca tekstual seperti yang disampaikan oleh Al-Quran dan penafsir oleh Hamamizadah. Nah, tapi buktinya di sini juga Nabi menyampaikan syair kan. Nah, meskipun ini tadi saya ulangin lagi bahwa kemungkinan besarnya yang namanya penafsiran itu kan kemungkinan. Ya, tapi kemungkinan di sini saya punya keyakinan yang cukup tinggi. Kenapa? Jangan sampai orang mengatakan Al-Quran ini syair, khawatir nanti tenggelam. Quran ini hanya dipahami, dirasakan wahyu sebagai lagu. Jadi wahyu hanya dinikmatin sebagai lagu. Wahyu tidak dipahami sebagai ilmu, tapi hanya dipahami wahyu sebagai lagu atau syair. Nah, disinilah pentingnya kita memahami bahwa untuk mengulang-ulang, jadi jangan yang penyair jangan tersindir ya, karena bersyair itu juga bagian dari seni untuk menyampaikan gagasan. Itu penting juga bisa. Tapi di sini saya lebih memahaminya jangan sampai berkali-kali menyampaikan Quran itu juga ada syairnya. Kenapa? Khawatir nanti justru orang akan tenggelam di dalam menikmatin lagunya. Quran sebagai lagu, bukan Quran sebagai ilmu. Nah, di sini Rasulullah sejak dari awal menyampaikan itu. Kafa wa syaibi wal islam lil mar'inaya. Tsumma qara'ahun Nabi alaihi salatu wasalam mislal awal. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu asyhadu innaka la Rasulullah, saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah, wa ma'allamaka Allahu syi'ra,
dan Allah tidak pernah mengajar kepada engkau sebuah syair. Wama yang bagilaka, dan tidak sepatutnya laka bagimu. Fama qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaman mauzunan, apa perkataan yang mengikuti wazan. Jadi kita mau berkata-kata justru mengikuti notnya saja, tidak mengikuti kontennya. Jangan sampai kita ini membuat diksi kata lebih tenggelam kepada kata, untean indahnya kata, tidak kepada konten kata. Nah, ini juga berarti peringatan juga ini buat orang yang sering membuat kata-kata indah didengarnya, itu jangan sampai lepas dari konten, maksud dan tujuannya. Makanya orang bersyair itu kan seringkali menggunakan kata-kata yang umum. Nah, kata-kata yang umum itu juga khawatir disalah tafsirkan oleh orang lain. Nah, larangan itu barangkali terkait itu. Wah, ini jadinya abstrak nih. Karena syair biasanya ya lebih baca pada persoalan yang umum, tidak bisa spesifik. Nah, ini artinya apa? Sehingga menjadi perdebatan antar umat, antar warga. Nah, ini yang dikhawatirkan nanti bisa menjadi adu bantah, tidak adu hikmah. Nah, ini saya malah nirukan ya. Tapi yang jelas bahwa Rasulullah memang sesuai dengan pendapatnya mu'alif syarah dari kitab tafsir yang ditulis oleh Hamami Ziyadah, bahwa ilaha danan nabi la kadiba ana ibnu Abi Thalib, bahwa Rasulullah tidak pernah berbohong dengan ucapannya ini. Litung diroyakni bil Qur'ani qara ahlul Madinah wasyam wa yaqubu bitta'i ay litung diro ya Muhammad wa qara al akharuna bil ya mangkana hayyan yakni mu'minan hayyal qalbi li anal kafira kal mayyit. Jadi hayyan di sini Quran ini litung diro mangkana hayyan, untuk mengingatkan orang yang masih punya hati, karena tidak sedikit yang punya hati tapi perasaannya mati. Ini ayat Quran ditujukan kepada orang yang masih punya rasa. Jadi bukan sekedar punya hati, tapi punya rasa yang hidup, bukan rasa yang mati. Kalau mati sudah nggak ada rasa. Jadi kalau diingatkan dengan untean mukjizat kalamullah, itu langsung merasa wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan ketika nama Allah, ayat Allah dibacakan, maka sebagai orang mukmin yang hatinya hidup, wajilat qulubuhum, hatinya itu kesetrum. Setrum itu bagaimana ya? Ya langsung connect, langsung muncul rasa berbunga-bunganya, rasa senangnya, rasa sukanya. Ya, namanya mendengarkan nama Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dicoba aja, saking terus meskipun di awal-awal nggak suka. Misalnya di awal-awal misalnya nggak suka, udah paksakan. La ilaha illallah. Tahu-tahu kepalanya akan goyang sendiri. Kenapa? Nanti tahu-tahu entah yang keberapa sudah langsung la ilaha illallah. Jadi kayak menikmatin musik juga. Kenapa? Karena di situ ada lafaz Allah yang secara tidak langsung membuat hati kita bergetar. Hati kita akan senang. Nah, orang senang itu ya cenderung ke naluri lah, naluri goyangnya muncul itu. Nah, di situ maka Quran itu sebenarnya ya untuk liung diro kaumam liung diro mangkana hayyan,
yang hatinya hidup. Kalau hatinya nggak hidup, dipaksakan kayak apapun, ya tidak tergerak kepalanya, suaranya juga lirih, mungkin ya itu. Nah, tapi kalau hatinya hidup, mendengar kata Allah, wajilat qulubuhum. Hatinya ini bergetar, suka, kesetrum lah, kesengsem, menjadi semakin suka, semakin suka, semakin suka, semakin bisa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni mukminan hayyal qalbi, yakni orang yang beriman hayyal qalbi, yang hatinya hidup, li'annal kafir, karena sesungguhnya orang-orang kafir kal mayyit, itu seperti mayit, li'annahu la yatadabbaru, karena sesungguhnya hati tidak pernah diikutkan bimbingan, wala yatakaffaru, yakni wala yatafakkaru, dan tidak pernah diajak untuk berpikir, yakni arsalna Muhammadan, sesungguhnya kami mengutus, aku Allah mengutus Nabi Muhammad, liyungdiral mu'minina bil Qur'an, untuk mengingatkan orang yang beriman yang hatinya masih hidup dengan Al-Quran, dengan bacaan. Wa yahiqqal qawlu ay tajibu hujjatal adzab alal kafirin. Wa yahiqqal qawlu, dan katakan jujur dengan perkataan apa adanya, ay tajibu hujjatal adzab, wajib kepada bukti-bukti akan disiksa, alal kafirina, kepada orang-orang kafir, al musirrina alal kufri, jadi yang memaksakan dirinya sendiri menjadi kafir. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'amang fahum la malikun. Jadi awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'amang fahum la malikun. Awalam yarau, apakah tidak tahu? Awalam yarau anna khalaqna 70. Jadi tidakkah mereka melihat? Jadi awalam yarau, apakah mereka tidak mengetahui, tidak melihat? Anna khalaqna, sesungguhnya aku menciptakan, lahum, kepada mereka, mimma amilat, jadi kami menciptakan, ya, ada hewan ternak untuk mereka, mimma amilat aidina, apa yang kami perbuat untuk mereka, an'aman itu rojo koyo itu ya hewan-hewan diantaranya, fahum laha, dan itu untuk mereka semuanya, malikuna, untuk dimiliki, wadalalnaha, dan kami menundukkannya hewan-hewan itu, wadalalnaha lahum, untuk mereka, faminha, dan sebagian dari hewan-hewan itu, rakubuhum, untuk menjadi kendaraan, wa minha, dan sebagiannya hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakuluna, itu dibolehkan untuk dinikmatin, menjadi sajian untuk dimakan, walahum fiya manafi'u wa masyarib, dan bagi mereka juga saya ciptakan manafi'un, beberapa manfaat, wa masyaribun, dan beberapa minuman, afala yashkurun, apa mereka tidak mau bersyukur. Orang yang bersyukur itu tandanya adalah mau menggunakan akal pikirannya, mau menggunakan hatinya, mau ya berterima kasih. Itu ya, saya sudah dikasih begini, sudah terima kasih. Dia bilang terima kasih tapi enak-enakan, tidak mensyukuri nikmatnya Allah. Enak dengan tidurnya,
enak dengan ya saya nggak berbuat dosa. Ya, jadi jangan sekedar tidak nggih Kang Isul. Jadi apalagi kalau orang pergerakan ya sebaiknya bergeraklah, bekerja. Jangan sampai ketika ada orang ngeritik baru dikritik sudah, wah saya sudah berbuat baik tapi dipaidu. Dipaidu itu apa ya? Paidu itu diomongin. Nah, jadi prinsip seorang penggerak atau prinsip seorang pemimpin, bekerja juga dibahas, nggak bekerja juga dibahas, diomongin. Bekerja diomongin, nggak bekerja juga diomongin. Maka sebaiknya kerjalah meskipun tetap diomongin. Dan nggak usah merasa kecewa, biasa saja. Karena kalau tidak bekerja, itu justru yang lain akan gembira melihat kondisi ketidakberdayaan kita. Kalau sudah dipercaya, diamanain menjadi seorang pimpinan, menjadi seorang guru, menjadi apapun posisi kita, kerjakan dengan baik. Jadi orang yang diam itu bukan berarti sudah baik, karena dia itu belum terbukti melakukan apa-apa. Baiknya orang yang diam hanyalah karena dia tidak maksiat. Tapi apakah betul orang yang diam itu tidak maksiat? Apakah orang yang tidak mau melakukan kebaikan itu bukan dari kebahagiaan dari maksiat? Kan ada perintah amar ma'ruf, diperintah untuk kebaikan. Nah, apakah diam sudah bagian dari kebaikan itu sendiri? Sementara kalau dia mau mengerjakan sesuatu itu bisa. Kecuali dia tidak bisa mengerjakan sesuatu. Diam atau dia tidak paham sesuatu dan tidak tahu sesuatu. Maka diam mungkin itu alternatif yang terbaik. Tapi kalau dia punya kemampuan, punya akal pikiran, punya kesehatan, punya tenaga, maka diam itu apakah bukan bagian dari maksiat? Wallahu alam. Tapi yang jelas dia belum dikatakan baik. Kenapa? Karena dia belum mengerjakan sesuatu. Baiknya hanya dibandingkan kalau dia berbuat maksiat daripada dia ngeloyor kemana, tidak mengerjakan pekerjaan yang akan dikerjakan, tapi dia justru kalau melek ini ngeloyor, ngeluyur, atau main kemana yang nggak jelas, maka mungkin tidur adalah lebih baik dibandingkan perbuatan yang kurang baik. Nah, ya tidur tetap baik, semuanya diniatin saja daripada nggak diniatkan. Tapi saya ngasih motivasi ini itu ya setidaknya buat diri saya juga, buat teman-teman, karena yang saya pengajian ini terutama meskipun ada teman-teman dari NU yang sudah pada kiai juga, ini yang sebenarnya saya peruntukkan untuk ya santri saya lah, santrinya para kiai-kiai NU yang ada di PPM NU, khususnya itu. Kalaupun ada yang lain ngikut, ya alhamdulillah, kita tidak ada larangan apapun dan justru akan menjadi lebih senang ketika diikuti oleh teman-teman dari manapun. Tapi intinya saya menyampaikan ini sebagai motivasi khususnya kepada santri-santri saya. Kalau ini tidak saya sampaikan apa adanya, nanti ini kok begitu banget, nyuruh banget, ya, maksa banget, kelihatannya kayak begitu. Lalu kapan kita memberikan motivasi yang lebih baik lagi? Intinya bahwa diam itu ya memang ada dalil as-sukutu salamah. Diam itu lebih mendekatkan kepada keselamatan. Tapi apakah benar orang sukses itu adalah orang yang nyaman dengan keadaan aman itu? Maka kalau kepengen sukses itu sudah banyak para mentor mengajarkan orang yang menikmatin kondisi nyaman itu akan dekat dengan kegagalan. Karena dia tidak pernah bereksperimen, tidak pernah mengerjakan sesuatu yang kira-kira ini
tujuannya apa, tapi lebih banyak pasif. Maka kita perlu dari sini untuk progresif. Kita coba banyak alternatifnya. Kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Nah, apapun keadaan yang terjadi di depan kita, kita berusahalah semaksimal mungkin, semanfaat mungkin. Nah, malam ini, malam yang ke-21 selain tabarukan, ngaji sama teman-teman, juga memang tabarukan, semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu keuntungannya umatnya Nabi Muhammad itu diantaranya bisa ketemu Lailatul Qadar. Karena dengan Lailatul Qadar itu yang kita dapatkan nanti bisa setara dengan orang yang usianya umat terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad usianya yang panjang-panjang. Nah, kalau kita mengandekan umur kita 100 tahun misalnya, setiap tahun ketemu Lailatul Qadar, maka bisa kita kalikan. Setiap tahun kali 83 tahun. Nah, 83 tahun itu dari angka Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa satu malam itu lebih utama dibandingkan 1000 bulan. Nah, 1000 bulan dibagi 12, nah hitung sendiri. Perkiraan saya 83 tahun. Itu teman-teman semuanya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan besok. Ini bagian saya ingat kiai saya itu sesibuk apapun selalu istiqomah ngajarnya. Secapek apapun walaupun satu ayat katanya buat jimat istiqomah. Karena istiqomah itu khairun min alfi karomah. Semoga kita semuanya dimanapun berada bisa istiqomah di dalam kebaikan dan bisa progresif di dalam membangun cita-cita peradaban. Dan semoga kita semuanya diberikan kesehatan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pandemi COVID-19. Semoga keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita tutup pengajian malam ini dengan membaca surat Al-Asri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal ladzim li wa lakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.